Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini, pembahasannya yang dibuka dengan sesuatu berita yang kurang mengenakan, di mana kita harus menerima sanksi dari FIFA karena adanya diskriminasi saat pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain kemarin. Di mana di sini disebutkan bahwa akibat diskriminasi, FIFA sanksi Indonesia denda 400 juta plus penonton dikurangi 15%. Wah, sangat disayangkan sekali Sobat Jazz. Kita lihat beritanya dilansir dari Blancon Football. Di sini dikatakan bahwa keputusan FIFA ini menyebut bahwa PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku supporter di laga Indonesia melawan Bahrain, kata Pak Arya. Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA dengan referensi FDD strip 2338 tentang pasal 15 diskriminasi. Jadi keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminasi supporter pada laga Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa supporter tuan rumah Indonesia paling aktif di Tribun Utara dan Selatan. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh supporter Indonesia pada menit ke-80. Sekitar 200 sampai 300 supporter tuan rumah meneriakkan slogan ujaran kebencian pada Bahrain. Akibatnya, yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah atau sekitar 400 juta rupiah lebih. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas, dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, terutama di tribun belakang gawang, artinya di utara dan di bagian selatan. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, dan mereka harus memasang spanduk anti diskriminasi. Ya, Sobat Jazz, bagaimana menurut kalian tentang sanksi yang diberikan pada timnas Indonesia dari FIFA ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah sanksi ini pantas kita peroleh? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena waktu kita melawan Bahrain, yang pertama Bahrain udah sebelum pertandingan pun, jauh-jauh sebelum pertandingan dia sudah menginginkan perpindahan venue karena takut adanya ancaman keamanan. Tapi ternyata kita menjadi tuan rumah yang sangat baik ya Sobat Jazz. Kita tidak ada kontak fisik atau apapun di sana. Akan tetapi ternyata di menit 80 di situ dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran diskriminasi yang menuangkan ucapan ujaran kebencian pada timnas Bahrain, dan ini sangat disayangkan dan sangat merugikan sekali untuk timnas Indonesia dan PSSI pastinya. Kita jadi kena denda dan juga dapat pengurangan penonton. Sangat disayangkan ya Sobat Jazz. Ya, untuk itu Sobat Jazz, saya mengharapkan nanti di tanggal 6 ketika timnas Indonesia menjamu timnas Cina di GBK, tolong jadilah supporter yang ramah dan yang pastinya supporter yang baik hati pada semua tamu. Dan kita harus tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat berkarisma dan juga bermartabat tinggi. Dan untuk pembahasan selanjutnya Sobat Jazz, dilansir dari sibola.id, di mana Pak Erick Thohir ini menyatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, dan kami optimis bisa membawa timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Pak Erick mengatakan juga kerja keras pemain, pelatih, ofisial, dan dukungan dari supporter yang tidak pernah berhenti menjadi modal kami. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia dalam kondisi apapun karena jiwa dan raga ini hanya untuk merah putih. Ya, Sobat Jazz, kita baca captionnya di sini. Pak Erick Thohir
mengobarkan semangat untuk jelang 2 laga krusial timnas Indonesia di putaran ketiga grup C Piala Dunia kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Pak Erick Thohir menganggap apapun bisa terjadi di sepak bola. Jadi timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Ya, Sobat Jess, kita sudah mendapatkan semangat dari Pak Erick Thohir, dan juga kita lihat kemarin-kemarin juga para pemain kita sangat optimis dan yakin akan memberikan yang terbaik, jiwa raga untuk Indonesia, dan mereka yakin bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ayo Sobat Jess, kita sebagai supporter harus mendukung penuh perjuangan dari PSSI dan juga Garuda kita Sobat Jess. Dan jadilah kita supporter yang bijak, yang kalau ada 1-2 pemain yang bermain kurang maksimal, kita boleh mengkritik, akan tetapi berikan kritik yang membangun, bukan kritik yang mengarah ke ujaran kebencian. Dan itu sangat disayangkan sekali Sobat Jess, karena masih ada oknum-oknum supporter yang melakukan hal-hal receh seperti itu. Dan ayolah kita bijaksana, kita memberikan totalitas dukungan, kita benar-benar mencintai tanpa batas, dan kita pastinya cinta pada timnas Indonesia tanpa syarat. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Jess, di sini kita tahu Sobat Jess bahwa sebentar lagi, ya tinggal hitungan hari, kita akan melawan timnas Cina di Gelora Bung Karno. Dan kalian yang ingin menonton langsung ke Gelora Bung Karno, dipastikan kalau kalian mau nonton langsung, pastikan kalian sudah memiliki Garuda ID. Karena konon katanya sudah ada berita yang beredar bahwa tiket timnas Indonesia melawan Cina akan ada dibuka pada pertengahan bulan Mei ini. Jadi ayo, bagi kalian yang belum punya Garuda ID, segera daftarkan diri kalian. Dan pastinya kalian harus juga punya Livin Mandiri. Kita akan war tiketnya melalui Buy Livin. Jadi ayo, kalau kalian yang belum punya Garuda ID, segera daftar. Dan yang kalau kalian belum punya Livin Mandiri, segera daftar juga Sobat Jess. Buka rekeningnya, karena caranya cukup mudah, bisa dengan online. Untuk pembahasan selanjutnya Sobat Jess, dilansir dari arsip Timnas, 1000 lebih supporter Cina akan hadir di Gelora Bung Karno. Ya, kita lihat di sini Ketua Komunitas Persatuan Sepak Bola Tiongkok di Indonesia menyebutkan akan ada 1000 lebih supporter Cina yang akan hadir di GBK saat pertandingan timnas Indonesia melawan Cina pada Kamis 5 Juni mendatang. Para pengusaha, pekerja, dan pimpinan perusahaan Cina di Indonesia memang punya komunitas sepak bola sendiri di Indonesia. Komunitas ini dibentuk dari warga Cina yang ada di Jakarta Utara dan Selatan. Lebih dari 1000 anggota komunitas Persatuan Sepak Bola Indonesia bersedia menyumbangkan kekuatannya untuk pertandingan tandang tim nasional sepak bola Cina di Jakarta, Indonesia bulan depan. Mereka akan memberikan kemudahan bagi tim nasional sepak bola Cina untuk berpergian ke Indonesia guna menyesuaikan pertandingan, dan banyak pula masyarakat Cina yang ingin hadir ke lokasi untuk mendukung tim nasional sepak bola. Dukungan lebih dari 1000 agen rahasia di Indonesia ini tentu akan memperbesar peluang timnas Cina meraih 3 poin di laga tandang. Saat ini, lebih dari 300 orang telah mendaftar, dan diperkirakan akan ada lebih banyak orang yang akan menonton pertandingan secara langsung. Semua orang berharap dapat mendukung tim sepak bola nasional dan membantu tim Cina memenangkan pertandingan, kata komunitas Ketua Persatuan Sepak Bola Cina ini. Ya, Sobat Jess, kita tahu bahwa untuk supporter Cina, PSSI sudah menyiapkan 3000 tiket untuk para supporter Cina yang ingin menyaksikan pertandingan ini. Dan Cina juga sangat optimis bahwa dia bisa mengambil poin 3 dari kita. Tapi Sobat Jess, kita yakin kita pasti bisa mengatasi semua ini dengan baik, di mana poin 3 ini, 3 poin yang sempurna ini akan menjadi milik timnas Indonesia. Ayo kita buktikan pada timnas Cina dan juga para supporter Cina bahwa kita Garuda Indonesia, kita Garuda Muda, kita Indonesia mampu membawa timnas Indonesia ke kaca dunia. Dan untuk pembahasan kita selanjutnya Sobat Jess, ini adalah berita yang
agak membahagiakan, angin segar juga untuk kita. Dilansir dari FIFA Goal bahwa timnas Jepang memberikan isyarat akan menurunkan skuad muda pada 2 laga sisa melawan Australia dan Indonesia. Kami akan mempertimbangkan pemanggilan dengan memperhatikan jam bermain maupun kondisi cedera. Saya belum tahu seberapa banyak perubahannya. Saya ingin memanggil pemain muda yang bisa menjadi kekuatan di masa depan, kata Moriyasu. Dan ia juga berharap para pemain-pemain baru agar dapat memainkan taktik yang ia terapkan. Saya ingin memperluas pemahaman terhadap taktik tim. Ini adalah tantangan yang ingin saya ambil, jelas arsitek berusia 56 tahun tersebut. 2 laga terakhir sudah tidak mengubah status Jepang untuk pasti lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Kira-kira kalau tim muda yang turun, apakah ada peluang bagi timnas Indonesia untuk meraih poin, Sobat Yes? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kalau menurut saya, siapapun lawannya kita tidak boleh meremehkan, dan kami berharap mau itu nanti dikeluarkan pemain utama ataupun pemain pelapis, pemain A atau B atau C dari timnas Jepang, kita tetap harus bermain secara fokus, konsisten, dan pastinya para pemain kita harus bertanggung jawab pada posisi masing-masing sehingga meminimalis kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan hijau nanti. Ya, Sobat Jis, sebenarnya ini juga merupakan satu keunggulan juga untuk kita, Sobat Jis. Kalau misalnya benar pelatih Moriyasu menurunkan pemain-pemain mudanya, kita berharap kita bisa memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin, Sobat Yes. Memanfaatkan peluang dengan tidak meremehkan lawan. Dan pastinya kita harap semoga nanti di akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, ketika timnas Indonesia melawan Jepang, ketika kita ada di Jepang, kita berharap semoga kita pulang dengan membawa poin, minimal 1 poin, Sobat Yes. Ya, syukur-syukur tadi Pak Eri bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Ya, kita berharap syukur-syukur semoga 3 poin juga kita peroleh saat pertandingan penutup di kualifikasi Piala Dunia round 3 zona Asia ini. Amin, Sobat Yes. Dan ya, walaupun kita memiliki peluang sedikit untuk langsung lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, tapi kita masih punya harapan. Sekecil apapun harapan itu ada. Jadi ayo untuk para supporter, kita tetap menjadi supporter yang bijak, jaga jari kita dan jaga ucapan kita di media sosial. Jadi kita memberikan dukungan, ya dukungan yang sebenar-benarnya, dukungan yang benar-benar kalian untuk timnas Indonesia, bukan hanya dukungan ketika timnas Indonesia mengalami kemenangan, tapi juga kita memberikan dukungan pada timnas Indonesia jikalau nanti kita mengalami kekalahan atau apapun hasilnya. Ya, Sobat Yes, sekali lagi ayo kita jadi supporter yang baik, dan ketika nanti kalian menonton langsung di Gelora Bung Karno, pesan saya cuma satu, jaga diri kalian, jaga teman kalian, jaga di sekeliling kalian, dan yang terakhir, jaga selalu harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Jadi tolong jaga semua yang ada di GBK, jaga fasilitas yang ada, jaga nama baik kita, Sobat Yes. Ya, Sobat Yes, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya tanggapan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian tetap optimis kan kalau timnas Indonesia mampu membawa tiket untuk menuju Piala Dunia? Pastinya optimis dong. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.